dan penyembahan, ambil posisi terbaik, ambil posisi yang memang nyaman untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, shalom semuanya. Shalom. Shalom, shalom. Semoga ada sukacita di tempat ini karena hari ini kita mau mendengarkan talk show yang pastinya luar biasa dari pembicara kita. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul via Zoom semua karena berkat anugerah Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kiranya Kau yang bersama-sama dengan kami sehingga hari ini ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami memuji, membesarkan nama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita mau puji Tuhan dulu. Sama-sama kita katakan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Takku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gila. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Takku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gila. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama kita katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Puji Tuhan, hari ini kita mau menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan talk show pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Kita mau mengucapkan terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun yang pernah kami alami, kami percaya semua masih dalam kendali Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu.
alasan untuk kami tidak ucap syukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Membawa hati kami Tuhan lebih lagi, lebih sungguh lagi. Thank you Jesus, thank you Lord, for the love you give to me, for this day you've made. Your amazing grace, Lord, I lift my praise. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the love you gave to me, for this day you've made. Your amazing grace, Lord, I lift my praise. For this day you've made, your amazing grace, Lord, I lift my praise. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saya persilakan kepada Mbaknya. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dan anugerah-Mu bagi setiap kehidupan kami. Kami dipertemukan lewat Zoom meeting yang ada Tuhan, walaupun kami terpisah oleh jarakan waktu, masing-masing berada di daerahnya, di rumahnya, di tempatnya Tuhan. Biarlah melalui Zoom meeting ini kami boleh berjumpa dan saling memberkati satu dengan yang lain melalui kesaksian hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami akan memulai talkshow ini Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai acara ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan baik. Tuhan terus memberkati setiap kami. Jaringan internet yang kami pakai pun, Tuhan tolong biarlah boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan teman-teman. Shalom. Shalom, shalom. Dimanapun semua kita semua berada, tetap semangat. Semangat. Oke teman-teman, terima kasih karena teman-teman sangat punya suatu semangat untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Talkshow kali ini akan dibawakan oleh dua pembicara hebat kita dengan tema Second for God. Oke, saya akan membacakan profil pembicara kita. Yang pertama itu saya perkenalkan Kak Jehuda Oro. Sekali lagi, Hai. Kak Jehuda Oro. Hai Kak. Profil Kak Jehuda Oro, tempat tanggal lahirnya itu tanggal 4 Agustus tahun 2000. Sekarang menjadi salah satu mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologi Bethel, Indonesia, jurusan Teologi, semester 5. Tempat pelayanan Kak Yehuda itu di Sangihe, Sulawesi Utara. Dan pembicara kita yang kedua, Kak Ella Napitupulu. Hai Kak Ella. Halo. Hai. Oke, profil Kak Ella itu sekarang Kak Ella juga sedang berkuliah di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, jurusan Teologi. Tempat pelayanan Kak Ella kalau di Jakarta itu di GBI House of Joy. Kalau di Padang Sidimpuan itu di GBI Sisoma. Mungkin itu saja profil dari kedua pembicara kita, teman-teman. Dan sekarang sudah saatnya kita akan masuk kepada sesi berikutnya. Saya serahkan kepada kedua pembicara. Waktu dan tempat, silahkan.
Oke. Kayaknya biar lebih asik dimulai dari cowok dulu kali ya. Boleh, boleh. Apa ini? Ini putus nggak ya? Aduh, jadi Sorry ya kalau putus-putus, boleh diinfoin di chat juga boleh. gimana nih? Apa Ya. yang mau dibicarain duluan nih, lah? Oke, udah mungkin bisa tadi kan udah bacain profilnya. Dia bisa lebih berkenalan lagi, terus kasih tahu kenapa sih tema kita hari ini dipilih itu dan apa sih yang akan kita sampaikan. Yuk, silakan. Oke. Baik, Kak Ella, terima kasih telah melempar pertanyaan ini ke saya. Ya, saya sangat bersyukur sekali. Ya, Anda melempar tanggung jawab yang berat, gitu ya. Oke, hai teman-teman, thank you buat kesempatan, thank you buat Mas Bram. Saya panggil Mas Bram karena itu salah satu kakak rohani saya lah di kampus. Halo teman-teman, terima kasih buat kesempatan. Saya sekali lagi Jehuda Oro. Ya, bisa dipanggil Jehuda, Jehu, dan lain-lain. Ya, saya semester 5, dan saya dari Sanger. Kalau teman-teman cari Sanger di peta, nggak akan dapat, kecuali pakai kaca pembesar. Gitu ya, karena pulaunya kecil banget. Gitu ya. Jadi, saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Ella. Gitu. Kenapa sih kita bahas tentang tema second for God, gitu ya. Saya awalnya pikir, wah ini temanya berat nih, gitu. Kayaknya di khotbah-khotbah gereja-gereja besar kadang dibahas kan, second for God, gitu kan. Nah, tapi setelah saya mendalami tentang tema ini begitu, wah ternyata sangat luar biasa gitu ya, karena setiap detik, setiap every second in our life gitu ya, setiap detik di kehidupan kita itu kita harus tujukan buat Tuhan gitu ya. Jadi kami, saya dan Ella dan juga Kak Epi dan juga Bang Geral sebagai ketua mungkin di sini ya, kami hari-hari ini juga sedang menanamkan bahwa melayani itu seperti apa sih gitu, apa sih arti dari melayani, apa sih arti dari tanggung jawab seperti itu gitu loh. Jadi kita nggak cuma sekedar paham tentang oh menurut orang, tapi yuk sama-sama kita mengalami gitu, supaya kita nggak sekedar jadi saksi tapi yang mengalami gitu loh. Jadi kita nggak sekedar melihat orang melayani, orang bertanggung jawab, tapi kita menjadi pelaku tersebut. Kalau dari aku itu dulu sih, lah. Mungkin dari kaum Hawa dipersilakan. Oke, sebelumnya kita udah diskusi nih. Ternyata di Komsel sebelumnya VOC ini udah membahas sebenarnya apa sih itu esensi melayani. Nah, kami juga udah baca PPT-nya, Ella pribadi udah baca gimana apa yang udah dibahas di Komsel ini. Ya sangat menarik ya teman-teman. Kata Bang Geral, di Komsel ini banyak yang nggak sekolah teologi. Tapi hal yang luar biasa, anugerah Tuhan buat kita semua, khususnya buat teman-teman yang join di Komsel ini, kalau tanpa kita sekolah teologi pun kita dapat pemahaman yang benar, kita dapat pemahaman yang tidak semua orang mendapatkan apa sih esensi dari pelayanan itu sebenarnya. Dari apa yang sudah saya baca, sesuai dengan apa yang saya pahami juga, bahwa esensi dari pelayanan sebenarnya bukanlah saat kita berdiri di mimbar, bukanlah saat kita mengambil suatu posisi di sebuah gereja, atau saat kita dilihat oleh banyak orang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, atau seperti yang kami lakukan saat ini. Esensi pelayanan bukan hanya sekedar itu, tapi pelayanan sesungguhnya adalah saat hidup kita sepenuhnya dilihat atau tidak dilihat orang, kita bisa melayani Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu adalah esensi pelayanan yang sebenarnya. Nah, saya percaya teman-teman yang di sini sudah memahami apa itu pelayanan sebenarnya. Saya akan sedikit kesaksian. Mungkin nanti bakalan ada juga sih pertanyaan-pertanyaan. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan itu, saya mau kasih tahu kalau saya memang sudah melayani yang namanya di gereja, melayani yang namanya di ibadah-ibadah. Nah, saya melayani itu dulu memulai melayani seperti yang orang lihat tanpa mengetahui apa esensi pelayanan yang sebenarnya. Dulu saya memulai pelayanan tanpa mengetahui apa esensi pelayanan sebenarnya. Karena saya pelayanan mulai dari kelas 5 SD. Saya pelayanan mulai dari kelas 5 SD, anugerah dari Tuhan, saya anak gembala. Dan gembala salah satu gereja di Padang Sidimpuan ini, seperti yang sudah disebutkan tadi di profil.
Jadi saya dikasih kesempatan untuk melayani mulai kelas 5 SD, mulai di Tamborin karena saya suka menari. Nah, dulu saya mau mulai pelayanan sekalipun yang dilihat orang itu tanpa esensi yang benar, tanpa esensi yang sesungguhnya pelayanan itu apa. Yang saya tahu, saya melakukan ini untuk Tuhan itu doang. Nah, sekarang ada banyak teman-teman yang ada di Zoom meeting ini, kita semua ada di sini bisa menyaksikan bahwa mungkin ada yang belum pelayanan di gereja, tertanam di satu gereja tapi belum mengambil bagian dalam pelayanan, tapi kita semua sudah mengerti, kita semua sudah tahu bahwa pelayanan itu bukan hanya tampil. Nah, saya sangat menghidupi, ini ayat favorit saya, dalam Kolose 3 ayat 23, saya rasa semuanya sudah tahu, karena mungkin minggu lalu juga sudah dibahas, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya ulangi sekali lagi, dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bahwa esensi pelayanan sebenarnya tertulis dalam Kolose 3 ayat 23 ini. Sebenarnya kalau kita baca dari ayat 22 sampai 24, itu sangat, ya bahasa sekarang ya dibilang saat menampar kita, memberitahu apa sih esensi sebenarnya dari pelayanan itu. Untuk membuka pembicaraan kita, saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan dulu, biar kita masuk nih ke pertanyaan. Nanti saya bahas semua, udah nggak ada lagi yang mau ditanya. Oke, silakan. Oke, siap, mantap. Terima kasih sekali Kak, karena Kakak juga sudah bagikan apa sih esensi pelayanan sebenarnya itu menurut Kakak. Seperti yang tadi di dalam Kolose 3 ayat 23. Ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada Kak Ella dan juga Kak Jehu. Yang pertama itu, apa arti melayani menurut Kak Ella duluan lah, tadi kan sudah Kak Jehu. Oke, kalau esensi dari pelayanan menurut Ella, tadi juga udah Ella sampaikan sih sebenarnya. Kak, ini santai aja kan, jadi biasanya aku tuh nggak pakai saya, aku gitu, sebut nama Ella gitu ya. Jadi sebut nama nggak apa-apa ya. Esensi pelayanan menurut Ella adalah saat dimana dilihat atau tidak dilihat orang, disorot atau tidak disorot orang, diperhatikan atau tidak diperhatikan orang, kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Pelayanan yang sesungguhnya adalah hidup kita yang kita serahkan kepada Tuhan. So, bukan tampil, bukan show dilihat orang, tapi pelayanan itu adalah hidup kita. Apa yang kita punya, kita kembalikan, kita persembahkan lagi kepada Tuhan. Itu esensi pelayanan yang sebenarnya. Oke, siap. Sekarang yang berikutnya menurut Kak Yehu, apa sih Kak? Oke, dari saya ya, Ella sudah borong semua tadi kata-katanya gitu ya. Saya sampai bingung harus jawab apa ini. Ya, kalau dari saya simple sih, ya, saya singkat. Esensi dari pelayanan adalah memberikan hidup buat Tuhan. Itu. Kalau dari saya itu. Tapi kalau misalnya kita mau gali lagi lebih dalam, ya, memberikan hidup buat Tuhan. Wah, nggak semudah yang kita bilang ya, gitu. Memberikan hidup buat Tuhan. Kayaknya mudah kita ucapkan, tapi susah kita lakukan. Benar atau benar gitu kan teman-teman ya. Apalagi ya kita yang hari-hari ini pandemi begitu ya. Apa sih yang kita bisa kasih buat Tuhan? Ya, kita di gereja ditutup. Ya, kita juga pada online. Ya, kita mungkin yang dulu ya drummer di gereja dipakai terus, keyboardis di gereja dipakai terus, tapi sekarang apa yang kita bisa show ke Tuhan begitu? Menurut pandangan kasat mata itu nggak bisa, kita nggak bisa kasih apa-apa. Makanya prinsip saya adalah memberi hidup buat Tuhan. Kalau Ella bilang, dimanapun engkau ada, begitu ya, dimanapun engkau ada, terlihat tidak terlihat, layanilah Tuhan. Itu namanya integritas, ya. Karena integritas dilihat orang dan tidak dilihat orang, engkau sama. Di gereja Yehuda yang ini, di luar gereja Yehuda yang ini, begitu ya. Di tempat orang yang ngerokok, Yehuda yang ini, di tempat orang yang tidak ngerokok, Yehuda yang ini. Jangan sampai kita punya muka dua, teman-teman. Ya, karena Paulus bilang, ibadahmu yang sejati adalah hidupmu ketika kita persembahkan buat Tuhan. Itulah makanya saya bilang, esensi dari pelayanan adalah buat berikan hidup kita
untuk Tuhan. Itu Kepi dari saya. Oke, siap, mantap Kak. Nah, dari yang tadi Kakak bilang, jangan sampai kita memiliki muka dua. Oke, tanda kutip Kak. Yang kita tahu kan sekarang, bukan kita tahu sih, yang saya tahu kebanyakan pemusik. Kan ini berbicara tentang melayani. Oke, sekarang saya singgung nih pemusik. Mungkin di sini ada pemusik, silahkan kalau mau tersinggung, ya tersinggunglah dan bertobatlah. Nah, di yang saya tahu pemusik itu teman-teman saya juga banyak di dalamnya. Mereka itu melayani, yang pertama motivasi sudah salah, saya sering diingatkan, tapi ya sudahlah, kan keputusan mereka yang ambil. Ya. Di panggung sangat wow, dan kalau bisa dibilang, di panggung ini terlalu holy-nya banget. Ngerok banget ya, ngerok gitu ya. Yes, tapi setelah turun dari panggung berbanding terbalik 360 derajat. Nah, menurut Kakak, itu yang salah pribadinya, atau pergaulannya, atau siapa yang salah? Dari saya atau Ellen? Kakak duluan. Oke, sip. Aduh, saya formal banget ya. Dari aku, pakai aku aja deh, gitu ya. Jadi kalau dari aku sendiri, ya, Pepi untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama, aku gak langsung bilang dia salah, gitu. Aku gak langsung bilang, oh kamu salah, nggak kayak gitu. Karena lingkungan juga mempengaruhi. Kita harus tahu bahwa lingkungan kita pasti mempengaruhi kita. Ya, mungkin cuma 1% itu pasti mempengaruhi kita. Tapi kembali lagi, pada intinya di finalnya nanti diri kita sendiri nih. Bagaimana kita memperlakukan diri kita di tengah banyak orang. Kalau orang di gereja terlihat, wah, kayaknya malaikat pun sujud gitu ya kalau lihat dia, malaikat iri gitu. Gila nih orang rohani banget gitu kan. Aku aja di surga nggak kayak gini begitu. Ya. Tapi kalau Kevin bilang di luar gereja ternyata dia lain. Nah, inilah aku mau bilang teman-teman kita semua. Pelayanan yang sesungguhnya, kalau khotbah minggu lalu aku lihat di PPT Bang Geral 7/24 gitu ya. Jadi dalam 7 hari itu kita dikasih semua, dalam sehari ada 24 jam. Kita semua dikasih waktu yang sama. Ya. Di gereja kita cuma hari Minggu doang. Taruhlah kita hari Minggu di gereja. Berapa jam sih kita di gereja, teman-teman? 2 jam doang kan kita di gereja. Gitu. Jadi pelayanan kita nggak bisa diukur dari 2 jam kita melayani, ya. Tapi pelayanan kita diukur dari seberapa kita bangun hubungan dengan Tuhan, ya. 24 jam sehari, ya, seminggu 7 hari. Itulah kita bangun hubungan dengan Tuhan. Makanya kalau orang di luar gereja dia lain daripada di dalam gereja, itu dipertanyakan nih hubungan dengan Tuhan gimana, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bilang Kristen tapi kita cuma Kristennya 2 jam di gereja, hati-hati, gitu ya. Jangan sampai kita jadi Kristen 2 jam. Di luar jam gereja, kita lain. Kalau dari saya, mungkin kalau saya bertemu dengan orang itu, mungkin saya harus bilang, yuk sama-sama kita berubah. Gitu. Sama-sama kita perbaiki lagi, motivasi yang udah salah, belum terlambat kok. Yuk, lurusin lagi, kita bangun lagi hubungan dengan Tuhan, maka kita akan tahu apa sih pelayanan. Kayak gitu Kak, dari aku. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Kaela? Cek Kaela. Oke, halo, putus nggak ya? Aman Kak, aman. Jelas suaranya. Oke. Nah, kalau dengan kasus yang sama, ya jawabannya sama sih. Kayak yang Yuda bilang tadi ya, integritas. Mungkin banyak di sini ya yang GBI, nggak tahu sih semuanya GBI apa enggak, tapi tema GBI tahun ini apa sih? Salah satunya integritas. Integritas itu apa? Sama dilihat orang, sama apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan dimanapun berada. Jadi kalau kasusnya ada yang waktu pelayanan holy banget, terus waktu nggak dilihat, waktu nggak pelayanan, hidupnya gimana? Sebenarnya kita juga nggak bisa langsung ngejudge ya. Kita nggak bisa juga langsung bilang, aduh berarti dia itu kayak gini. Karena kita masih melihat dia dari sudut pandang kita. Kita masih lihat dia dari sudut pandang kita. Kita nggak tahu latar belakangnya gimana, kita nggak tahu alasan dia melayani apa, kita nggak tahu kenapa dia melakukan itu. Tapi bagi seorang pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan, seharusnya sudah mempersiapkan hidupnya tidak bermuka dua kayak yang dia bilang tadi. Saya juga mengambil
kesempatan untuk melayani, dikasih kesempatan pelayanan, saya ambil kesempatan itu. Saya lakukan apa yang terbaik yang bisa saya lakukan. Yang pertama itu ya seperti yang saya bilang tadi, harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dilihat ataupun tidak dilihat orang lain. Karena di saat seperti itulah, saat ini yang paling utama ya, saat tidak dilihat orang lain, kita sudah bisa menjaga integritas hidup kita setia di hadapan Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, apalagi dilihat orang. Nggak dilihat aja kita sudah melakukan itu, apalagi dilihat orang. Nggak mungkin kita tanpa dilihat orang lain kita baik-baik, terus dilihat orang lain kita jadi aneh-aneh. Itu nggak mungkin. Seorang pelayan yang seharusnya itu harus memiliki hidup yang sama waktu dilihat ataupun tidak dilihat orang. Gitu. Oke, siap Kak. Terima kasih. Berarti menjadi seorang pelayan Tuhan itu dia harus memiliki integritas. Selain hubungan dengan Tuhan, berarti harus ada integritas ya Kak. Supaya apa yang dia omong itu yang dilakukan. Dan apa yang dia lakukan itu yang dia bicarakan. That's right. Oke, ada pertanyaan berikutnya lagi untuk kakak berdua. Ini pertanyaan menurut saya sangat menarik. Apakah untuk menjadi seorang pelayan harus sekolah teologi dulu? Karena di kampung saya banyak yang tidak sekolah teologi tapi bisa melayani. Siapa nih Kepi? Yang pertama Kak Ella, boleh? Oke, Oke. silakan. Kalau untuk melayani harus sekolah teologi, jawaban saya jelas tidak. Bedakan melayani dengan ingin menggembalakan. Bahkan kita lihat ya sekarang, mungkin di kalangan kita lah, nggak usah jauh-jauh, banyak kok gembala yang dulunya belum sekolah teologi. Banyak kok yang latar belakangnya nggak sekolah teologi, tapi menggembala. Gitu. Jangan-jangan sekolah teologi deh, sekolah agama, motor. Mungkin tapi menggembalakan. Jadi pertama harus ya jelas harusnya kalau masih boleh lebih baiklah memiliki pengetahuan yang jelas di bawah yayasan yang jelas. Jadi melayani juga bukan masalah sih, mengambil sekolah teologi justru sangat bagus. Tapi tidak harus ambil sekolah teologi untuk melayani. Melayani hidup sendiri dalam kehidupan sendiri tidak harus sekolah teologi. Maupun melayani yang dimaksud dengan mengambil bagian dalam pelayanan. Yang cuma melayani dalam kehidupannya seperti yang kita bahas tadi, tapi mengambil bagian dalam suatu pelayanan, itu juga nggak harus sekolah teologi, teman-teman. Banyak di sini yang nggak sekolah teologi tapi ingin melayani, nggak masalah, boleh melayani. Melayani juga kan nggak harus khotbah, melayani juga kan nggak harus sharing. Tapi kita bisa melayani dengan berbagai bidang. Gitu. Jadi kalau ditanya, kalau mau melayani itu harus sekolah teologi nggak sih? Enggak, itu enggak. Tapi mungkin ada yang bertanya, tapi kakak teologi gitu. Iya, aku sekolah teologi. Karena aku punya tujuan untuk mengambil tindakan ini gitu. Ya, jadi melayani nggak harus sekolah teologi, itu nggak harus. Tapi kalau mau mengambil sekolah teologi itu adalah jalan yang baik, itu adalah alur yang tepat seperti itu. Boleh Jehuda? Oke, thank you Kak, thank you Kepi. Baik, kalau aku pakai ayat ini deh. Ladang sudah menguning, siap dituai. Itu aja deh ya. Jadi kalau kita udah tahu banyak orang di luar sana yang sudah siap dituai, begitu. Harusnya kita tunggu kita sekolah teologi dong, ya kan? Kita nggak tunggu kita harus STH, ya. Rohanian kita. Ini serius, STH nggak menjamin kita lebih holy daripada yang nggak STH. Percaya nggak percaya, ya? Makanya kalau dibilang harus masuk teologi nggak sih Kak? Aku jawab kayak Ella, nggak harus masuk sekolah teologi. Tapi aku juga sama, aku juga teologi gitu ya. Kok kayak Yehuda teologi gitu. Sama kayak Ella, aku juga anak gembala dan memang sedang dipersiapkan untuk menggantikan orang tua. Jadi mau nggak mau memang harus masuk sekolah teologi. Dan itu juga passion aku juga di teologi ya. Aku emang suka main bola tapi aku nggak terlalu menggemari karena aku passionnya di teologi begitu ya. Jadi
kalau memang harus masuk teologi, wah kayaknya kita semua harus masuk teologi ya. Begitu, kayaknya STT Battle bakal laku nih. Banyak orang yang masuk gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu teman-teman, kita punya prinsip yang aku nggak bilang salah tapi belum sepenuhnya tepat ya. Karena orang memang berpikir, iya ya, kayaknya STH lebih layak melayani nih. Aku yang bukan STH nggak layak melayani. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu ya. Justru ketika kita punya niat untuk kemauan untuk melayani, baik dalam hidup, ambil bagian dalam pelayanan, baik sebagai worship leader, pemusik, pengkhotbah dan lain-lain, kita udah punya niat pun itu udah berharga di mata Tuhan. Ya, banyak orang punya kesempatan tapi nggak mau melayani. Ya, bahkan orang yang teologi pun ya karena terlalu pintar dengan teologinya bahkan menentang Tuhan kan, begitu. Lebih baik ya kita layanilah apa adanya dengan kredibilitas kita, potensi-potensi kita, ya. Dan yang paling penting buat teman-teman yang mungkin tidak sekolah teologi, yang mungkin rindu melayani, jangan minder teman-teman. Jangan minder dengan apapun latar belakangmu hari-hari ini, begitu ya. Mau sekolah sekuler, mau kita manajemen, marketing dan lain-lain, jangan pernah minder. Karena Tuhan tidak melihat latar belakang kok, begitu ya. Tuhan tidak melihat apa yang kamu lalui di masa lalu, begitu ya. Paulus pun ketika dipanggil Tuhan dia pembunuh loh teman-teman. Kalau teman-teman baca kan dia seorang pembunuh orang Kristen bahkan. Itu latar belakang teologi gitu kan. Sedangkan kita di teologi belajar tentang Tuhan, mengasihi orang. Tapi ternyata Paulus yang kita baca hampir seluruh perjanjian baru ini tulisan dia, ternyata latar belakangnya juga bukan teologi, alias bukan orang yang benar-benar mengenal Tuhan dengan benar. Ya, tapi ketika dia ketemu Tuhan, ketika dia punya niat melayani, dia bilang, semua kemewahan kau kutinggalkan, kau anggap sampah. Karena semua aku melayani Tuhan. Wah, itu teman-teman, kalau kita udah punya niat melayani, pasti Tuhan sediakan. Nggak mungkin. Ya, karena ladang sudah menguning, siap dituai. Aku yakin, kalau teman-teman punya niat melayani, kerinduan melayani, teman-teman Tuhan tahu kok isi hatimu, gitu ya. Tuhan nggak pernah terlambat buat jawab kerinduanmu kok. Ya, kalau kau punya niat melayani, kembangkan potensi, begitu ya. Kalau mungkin kau rasa aku kurang di sini nih, kembangkan, gitu ya. Jangan merasa aku nggak punya apa-apa, stay up, udah nggak mau berusaha, udah tunggu mujizat Tuhan, begitu ya. Mana tahu ada talenta tiba-tiba kan begitu. Teman-teman, gali potensi, kembangkan, begitu ya. Percayalah, Tuhan pasti buka jalan kalau kita punya niat melayani. Oke? Itu aja, Tepi, dari aku untuk pertanyaan yang kedua. Oke, thank you, Kak. Nah, tadi Kakak bilang, ladang sudah menguning dan siap dituai. Karena STH pun tidak menjamin memiliki hidup kudus atau tidak. Saya sangat setuju dengan itu perkataan. Tapi begini, Kak. Ada juga orang yang bilang, kan seorang pelayan Tuhan harus mempersiapkan diri. Tidak asal tampil. Tidak asal tampil. Perlu sekolah lah. Contoh kan ada sekolah musik. Kan tidak seharusnya STH kan, Kak. Nah, berarti kalau untuk begitu perlu kan, Kak? Iya, perlu. Itu kan namanya mengembangkan potensi kita juga. Gitu. Oke, siap. Nah, terus pertanyaan berikutnya, Kak. Apakah melayani Tuhan itu adalah profesi atau panggilan? Siapa nih? Aku atau Ella? Kakak duluan lah. Oke. Apakah melayani profesi atau panggilan begitu ya? Semua tergantung sudut pandang kita, ya. Kalau dari kacamatanya Tuhan, ya, itu sebuah panggilan, teman-teman. Ya, kalau kita melayani sebagai sebuah profesi, wah, kita bisa salah tujuan, begitu ya. Tapi ingat, kalau kita punya profesi, kita harus profesional, ya. Jadi, ketika kita melayani Tuhan, pertama itu panggilan, tapi bukan berarti kita tidak profesional. Nah, itu bedanya, ya. Jadi, kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, harus profesional. Pertama, waktu. Harus tepat waktu. Terus latihan, kita latihan dengan sungguh-sungguh buat Tuhan, seperti buat Tuhan, Ella bilang tadi. Ya. Lalu yang ketiga, kita disiplin. Saat teduh, baca Alkitab. Walaupun tidak dilihat orang, kita baca Alkitab, nggak apa-apa, lakuin aja, gitu ya. Karena itulah, integritas kita diuji di situ, teman-teman. Jadi, kalau dari pandangan aku melihat, itu melayani sebuah panggilan. Ya, panggilan bagi kita. Tapi harus kita lakukan secara profesional. Dalam artian, jangan salah gunakan. Jangan karena kita melayani Tuhan, apalagi kalau karena saya anak gembala, gitu. Saya juga punya potensi, saya jago main keyboard, saya jago main musik. Ya udah, latihan aja lah. Aku nanti datang hari Minggu sekalian, gitu ya.
Nggak gitu juga teman-teman. Ya, jadi kalau dari aku seperti itu Kepi. Yang melayani itu panggilan, tapi harus profesional, gitu Kak. Masih di mute Kepi. Halo, Kak Ella. Mungkin ada tambahan, Kak? Oke, Ada pendapat tambahan lain mungkin? ya. Silakan. Tambahan, pendapatnya satu pendapat. Betul apa yang Yuda bilang, satu pendapat. Tapi tambahan, tadi kan dibilang melayani apakah itu profesi. Seperti yang Yuda bilang tadi. Tapi coba kita lihat kata melayani. Melayani itu kan kata kerja ya. Kita coba lihat dari kata bendanya, pelayan. Pelayan. Apa sih arti pelayan? Pelayan itu pelayan itu hamba. Pelayan itu kalau kita lihat dari KBBI ya, itu hamba, budak, yang mengabdi kepada tuannya, yang mengabdi kepada atasannya, bosnya, yang disuruh-suruh. Sama seperti itu. Jadi, kalau dibilang profesi, bisa juga sih, memang melayani itu juga profesi. Tapi ingat, coba lihat dari kata bendanya juga, pelayan. Kita harus tahu identitas. Kalau kita lihat dari sudut kata bendanya, kita bisa melihat bahwa melayani itu adalah pekerjaan. Pekerjaan dari siapa? Lihat identitasnya. Pekerjaan dari seorang pelayan, pekerjaan dari seorang hamba, pekerjaan dari seorang budak. Berarti kita melayani siapa? Kita melayani Tuhan. Berarti kita hamba dari siapa? Kita hamba dari Tuhan. Adalah lebih berharga menjadi budak, menjadi hamba, menjadi pelayan Tuhan daripada menjadi tuan tapi di luar Tuhan. Amin. Sekali lagi ya, Ella bilang, menurut Ella ini memberkati Ella, dan mudah-mudahan ini memberkati teman-teman semua, adalah lebih berharga menjadi hamba, menjadi budak, menjadi orang yang paling rendah, tapi itu adalah milik kepunyaan Tuhan, daripada menjadi tuan, tetapi di luar Tuhan. So, lihat dari kata kerja dan kata bendanya, kita melayani, tapi lihat siapa kita adalah pelayan. Oke, next Kak Evi. Wow. Keras ya jawabannya. Satu statement yang sangat keren. Mantap. Keras. Itu sudah quote itu coach Instagram. Anda coach. Mantul. Coach, gitu ya. Oke Kak. Ada pertanyaan berikut lagi untuk Kakak berdua. Banyak pertanyaan dari saya sebelum pertanyaan dari teman-teman lain. Ini pertanyaan yang terakhir. Apakah melayani itu satu keharusan atau tidak? Dari siapa nih, Kepi? Dari Kak Jehu, silahkan. Oh, amin. Oke, gitu ya. Apakah melayani sebuah keharusan? Oke. Ya, jadi aku mau jawab kayak gini. Kalau engkau sadar, engkau dikasihi Tuhan, harusnya engkau harus melayani Tuhan. Kayak gitu. Kalau dari aku. Jadi, kalau dari prinsip aku, teman-teman, pelayanan lahir dari kesadaran karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Wah, teman-teman, kalau orang udah baik buat kita ya, kalau orang udah sangat baik, udah kasih segalanya buat kita, mungkin kita tiba-tiba kita kesusahan, kita telepon dia langsung ada buat kita gitu ya, kita sebut best friend, sahabat karib gitu. Udah terlalu keterlaluan kalau kita nggak senengin dia, bener nggak? Ya, kalau kita udah dikasihi oleh Tuhan, teman-teman, kalau kita udah disayang sama Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan, itu paling penting, diselamatkan dari dosa kita sehingga kita dipastikan ke sorga, ya, kita terima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat kita, dan kita nggak melayani dia, wah, itu kayaknya ada yang kurang gitu loh. Kita ingat loh, kita Kristen nggak cuma sekedar diselamatkan, tapi kita harus menjalankan tugas kita sebagai Kristen, begitu ya. Jadi Kristen kan pengikut Yesus, ya. Jadi Kristen bukan sekedar sebuah kata, tapi Kristen itu adalah sebuah istilah untuk orang yang ngejek Tuhan Yesus, ya, orang yang ngejek, waktu itu orang yang ngejek tentang, wah, pengikut Yesus nih, mereka sebut Kristen. Jadi orang yang disebut Kristen itu mengikuti Yesus, artinya mereka juga harus melayani, ya, seperti Tuhan juga melayani. Jadi kalau dari saya, melayani itu sebuah keharusan yang lahir dari kesadaran. Kalau kita nggak sadar kita diselamatkan dengan kasih karunia, teman-teman, kita selamanya akan tertutup pandangan kita. Ya udah melayani, ya udah kayak gitu, ya. Dan cuma sekedar ke gereja. Tapi kalau kita sadar pelayanan karena kita udah dikasihi oleh Tuhan, kita punya gairah gitu loh, kita punya semangat karena setiap hari, wah,
kayaknya Tuhan udah baik banget buat aku udah rasain banget penyertaan Tuhan. Maka hari ini aku harus do the best buat Tuhan. Ya, kalau kita setiap hari pengen chat pacar duluan nih kan, wah aku buat apa ya buat pacarku hari ini? Buatnya seperti buat Tuhan. Apa yang aku buat tuh? Apa ya yang Tuhan pengen aku buat hari ini begitu? Ya, jadi jangan cuma sekedar pikir kayaknya pacarku suka ini deh. Coba tanya dirimu, Tuhan suka apa dari engkau? Begitu ya. Kalau saya pun ketika saya melayani Tuhan, wah kayaknya apa ya? Saya harus benar-benar yakinkan bahwa saya ini sudah dikasihi oleh Tuhan. Saya harus benar sadar bahwa saya sudah dikasihi oleh Tuhan dulu, begitu ya. Karena ketika kita melayani tanpa ada kesadaran kalau kita sudah dikasihi Tuhan, itu bahaya teman-teman. Itu bahkan cuma sekedar kita rutinitas aja ke gereja, ya udah ke gereja. Gitu. Bahkan dalam kesusahan pun, dalam kita penderitaan pun, asal kita tetap mau hidup untuk Tuhan, itu melayani loh teman-teman. Ya, aku sedikit tambahan kesaksian. Aku kena COVID teman-teman, waktu itu bulan April. Ya, bulan depan aku anniversary setahun kena COVID, gitu ya. Aku 22 April kena COVID, begitu ya. Di Jakarta, kok ketawa ya lah gitu ya. Jadi aku anniversary setahun kemarin kena COVID. Ya, jadi aku itu kena COVID nggak ada yang sangka-sangka teman-teman. Aku kasih janji orang tua aku bilang, enggak mah, aku orang Sangir, aku pasti kuat begitu ya. Nggak mungkin lah orang Sangir kena gitu kan. Orang kita sering makan kuat-kuat gitu kan. Tapi ternyata realitanya bilang kayak lain gitu. Aku dipanggil tiba-tiba harus positif COVID-19. Dibawa ke Wisma Atlet ya. Satu pelajaran aku dapat, aku nggak perlu jadi atlet buat ke Wisma Atlet. Cukup sakit aja, ke Wisma Atlet langsung aku ya. Aku rasain wifi gratis, makan ayam tiap hari gitu ya. Nextnya aku keluar dari Wisma Atlet, aku negatif. Terus kembali positif lagi. Wah, kayaknya itu udah hancur banget gitu ya. Hancur lagi, positif lagi, keluar lagi, positif lagi. Sampai akhirnya aku curhat ke Bang Geral. Dan Bang Geral doain aku hampir setiap hari. Begitu ya, Bang Geral doain aku hampir setiap hari. Ya, bahkan tiap hari, gitu, tiap malam kami selalu teleponan, janjian, kami mesbah bareng, nyembah bareng, teman-teman. Aku rasa di tengah-tengah kesusahan aku tak berpikir gini, Tuhan, di tengah-tengah kesusahan aku tetap melayani Tuhan dengan hidup ini, gitu ya. Dengan jadi berkat buat orang lain. Ketika orang lain pikir aku benar-benar sakit, aku bisa senyum pun buat mereka itu pelayananku kok, gitu ya. Orang bisa lihat aku tertawa pun, kayaknya mereka pasti bakal pikir gini, gila Yuda, udah positif berapa kali tetap senyum. Dari mana kekuatan dia? Nah, aku mulai share dari Tuhan. Nah, makanya aku bisa survive teman-teman. Aku orang paling terakhir dinyatakan negatif di seminar battle, teman-teman tahu. Dari sekian banyak kita yang kena, aku paling terakhir kena. Aku paling terakhir dinyatakan negatif dan aku pulang paling terakhir. Teman-teman udah di kampung, udah kumpul sama keluarga, aku paling terakhir pulang. Dan aku rasa ya aku pun bisa kesaksian bahwa di tengah-tengah penderitaan pun ya kita tak bisa melayani kok. Jadi sebuah keharusan bagi kita untuk melayani Tuhan karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Ya dari aku gitu Kepi, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Mantap Kak, satu kesaksian yang saya memberkati saya dan teman-teman juga. Semangat, maju terus. Sekarang menurut Kak Ella bagaimana? Apakah melayani itu keharusan atau bukan? Ya udah dijawab sama udah sih tadi ya. Melayani itu ya jelas keharusan. Dari yang Ella bilang tadi, lihat identitas kita, lihat siapa kita, lihat kenapa kita ada. Melayani itu adalah keharusan. Bahkan hidup kita sehari-hari adalah pelayanan. Ada pelayanan kita. Mungkin ada yang sekolah, itu pelayanan. Ada yang kuliah, itu pelayanan. Ada yang nyuci piring, itu adalah pelayanan. Kalau kita melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan, aduh kedengaran nggak ya? Ada suara meong-meong di rumah Ella. Oke. Tolong disimpan dulu Jadi, ya. Melayani itu adalah suatu keharusan ya. Itu harus wajib, kudu. Ya. Seperti itu. Oke, siap. Berarti kembali lagi seperti yang tadi Kakak bilang, Kolose 3:23. Ya, Apapun yang kita perbuatlah seperti untuk Tuhan, untuk manusia. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Kak. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman lainnya yang sudah masuk. Cepet juga ya. Nah, kan di gereja, ini di gereja kan pasti ada sekretariat. Nah, ada juga pegawai sekretariat.
yang menjadi pertanyaannya, apakah itu pegawai sekretariat itu seorang pelayan Tuhan, dan kita bisa katakan dia karyawan atau tidak. Oke. Karena jujur-jujur kan yang di sekretariat pasti dikasih, ya setidaknya ada uang terima kasih lah per bulan. Mungkin Kak Ella dulu, silahkan Kak. Gitu dong Kepi. Kita kan Kayaknya Kak Ella punya sama-sama ada pegawai harus bekerja sama banyak gitu ya. Nah, aku Oke. suka nih moderatornya ini gitu ya. Jangankan orang yang di sekretariat, teman-teman, kalau masalah uang ya, kalau masalah PK. Gembala yang baru khotbah aja dikasih PK, gitu ya. Cuma ngomong di sini nih yang nggak dikasih PK. Bercanda. Nggak, dia canda-canda. Jadi tuh, ya mungkin kalau di Sumatera masih banyak ya, masih banyak. Di daerah Ella itu banyak yang melayani nggak mau terima PK, itu banyak banget. Tapi kalau kita lihat ya, sebenarnya apalagi di kota-kota besar, bahkan ya pendeta itu pindah-pindah, pulang dari situ bawa apa? Bawa cuan, teman-teman. Tapi sekarang motivasinya. Nah, kalau pertanyaannya yang tadi, apakah yang di sekretariat itu pelayan? Ya, maksudnya ini pelayan Tuhan atau melayani orang. Mereka itu pelayan loh, melayani orang yang datang ke sekretariat. Tapi kalau pertanyaannya, melayani Tuhan enggak? Kita nggak bisa ngejudge. Kita nggak tahu hidup dia gimana. Tapi kalau dia melakukan itu untuk melayani Tuhan, ya dia pelayan Tuhan. Dia melayani Tuhan gitu. Jadi jangankan yang di sekretariat deh, yang di mana aja, yang satu jalan aja itu bisa melayani Tuhan. Kalau dia melakukannya untuk Tuhan gitu ya. Jadi jangan kita belajar melihat dari berbagai sudut pandang. Jangan ngejudge. Kalau mereka kerjanya di situ dan dibayar, bukan cuma mereka teman-teman, bahkan pengkhotbah juga dikasih ucapan terima kasih, persembahan kasih, seperti itu ya. Cuman bahasanya doang yang lebih diperhalus, persembahan kasih. Terus kalau yang di sekretariat gaji gitu. Nah, kita nggak bisa ngejudge, kita harus lihat dia ngelakuin itu untuk siapa, itu urusan dia. Tapi kalau ditanya itu pelayanan, itu pelayanan. Oke. Dari Ella kayak gitu, aku setuju teman-teman, itu memang hal yang benar ya. Kita nggak bisa ngejudge, don't judge by cover doang gitu ya. Jangan kita lihat, wah ini jadi sekretariat, kerjanya terima-terima telepon gitu kan, pasti dapat gaji tiap bulan besar ini gitu. Berarti motivasinya salah. Kita juga nggak bisa bilang kayak gitu teman-teman. Kalau dari aku bilang kayak gini ya, dia itu pelayan Tuhan yang Tuhan tempatkan sebagai seorang sekretariat ya. Jadi kan kita harus pegang prinsip ini, melayani Tuhan tidak harus di gereja, begitu melayani Tuhan tidak harus gembala. Artinya seorang yang kerja di sekretariat pun adalah seorang pelayan Tuhan kalau dia lakukan buat Tuhan. Nah, jadi kembali lagi ke motivasi hati kita nih. Kita kan nggak tahu, entah siapapun orang itu, kita nggak tahu motivasi hatinya seperti apa. Tapi seorang pelayan Tuhan loh ya, pelayan Tuhan harus melakukan semuanya untuk Tuhan. Ya, kan Paulus bilang mau kau makan, mau kau minum atau melakukan hal yang lain, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalaupun cuma catet-catet gitu ya, terima-terima telepon, ya tiba-tiba jam 12 malam minta didoain, so lakukanlah buat Tuhan begitu ya. Seperti buat Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi, itu memang gelarnya dia seorang karyawan. Ya, karyawan. Tapi identitasnya adalah seorang hamba Tuhan yang melayani sebagai seorang pegawai. Jadi bedakan ya, gelar kita kan, kita nih lulusan STH, ada yang nanti SPD gitu ya, ada nanti MAG dan lain-lain. Itu adalah gelar kita loh. Tapi identitas kita nih ya, kita adalah hamba Tuhan. Jadi orang itu gelarnya adalah seorang yang bekerja di sekretariat, tapi identitasnya adalah hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di situ. Gitu Kevin. Mantap. Oke Kak, terima kasih karena dari penjelasan Kakak berdua sudah bisa membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman. Bisa membedakan gelar dengan identitas. Terus pertanyaan berikutnya Kak, melayani itu harus dengan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, gimana caranya kita bisa lebih paham lagi kalau pelayan kita bukan hanya sekedar disuruh atau mungkin karena terpaksa,
tapi itu benar-benar untuk Tuhan dan atas kehendak Tuhan. Menurut Kak Jehu duluan, bagaimana Kak? Oke, jadi gimana kita bisa tahu kalau pelayanan kita ini dalam istilah gampangnya berkenan di hati Tuhan ya. Kita tahu ini kita disuruh atau sekedar memang kita dari motivasi kita sendiri ya. Jadi kalau dari aku, ini memang aku yang pengen aku itu sih jawab dari tadi. Ini juga kebetulan ada yang nanya, gitu ya. Jadi gimana supaya kita tahu? Teman-teman, yang pertama, kan kita kalau dijadwal di gereja, itu kita diminta. Ya, kita bersedia nggak melayani di gereja sebagai WL, sebagai pemusik, sebagai pengkhotbah, penari dan lain-lain, multimedia dan lain-lain. Oke, ya. Jadi itu juga pelayanan, ya. Tapi ingat, itu kita diminta oleh gereja. Nah, kita supaya kita bisa tahu gimana kita bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, aku juga lagi baca, teman-teman, aku lagi baca satu renungan di handphone, ya. Jadi renungan ini sifatnya per bulan. Jadi aku sedang baca itu baru hari pertama kemarin, baru day one, dan itu topiknya bilang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, atau kita mau tahu nih kehendak Tuhan dalam hidup kita harus seperti apa, bahkan dalam konteks melayani, kita harus seperti apa? Yang pertama, yang paling prinsip, yang paling dasar, kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Teman-teman, omong kosong kita mau bilang kita melayani di gereja, tapi kita nggak punya hubungan dengan Tuhan. Itu prinsip dasar, teman-teman. Sesungguhnya, komunikasi melahirkan kepekaan. Benar? Setiap hari kita komunikasi sama pacar kita, nggak mungkin kita nggak tahu kesukaan dia apa. Ya, yang jomblo, stay cool, gitu ya. Kita sama-sama jomblo, ya. Jadi nggak mungkin kita yang selalu komunikasi sama Tuhan, kita nggak tahu maunya Tuhan apa dalam hidup ini. Nggak mungkin, teman-teman. Jadi dari kita mau nggak mau hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, nah gimana nih Kak supaya kita bisa tahu kalau kita ini memang sungguh-sungguh melayani Tuhan dari motivasi hati kita sendiri. Kalau dari aku, Happy, aku dalam menjalani hidup ini tuh, aku sekarang lagi di Manado karena papaku lagi sakit, jadi harus dirawat di sini. Ya, jadi aku sering miskom dengan orang tua karena beliau cuci darah dan orang sakit kan banyak permintaannya ya, gitu. Ini itu. Saya sibuk kuliah, teman-teman. Saya semester 6, Bang Giral sudah melewati ya. Semester 6 banyak banget tugas, tanggung jawab gitu. Saya juga pimpin salah satu organisasi di kampus gitu ya. Jadi banyak banget tugas. Dan saya selalu diminta, tolong dong ke sini. Teman-teman, saya orang Sanger, jujur saya nggak tahu Manado, teman-teman. Jujur, saya buta nih Manado nih kayak gimana wilayahnya. Saya disuruh ke sini, saya disuruh ke sini. Saya bilang saya nggak tahu gimana ini begitu. Saya bisa punya keputusan untuk bentak dia. Bentak dalam artian gini, Pak, aku nggak tahu, aku nggak bisa jalanin, aku nggak tahu. Tolong kasihlah yang lain, suruh-suruh yang lain. Seringkali papaku karena udah emosian juga mungkin, dia juga sering, kamu gimana sih begitu? Kamu harus gini dong. Nah, teman-teman, aku belajar untuk tetap melakukan segala sesuatu buat Tuhan. Karena papaku bilang, kamu kesini dong, gitu. Kamu beli pulsa dong, kamu begini dong. Aku ikutin. Itu atas perintah papaku. Tapi seringkali aku udah siapin segala sesuatunya. Ya, papaku datang, aku udah masak nasi, aku udah bersihin tempat tidur, aku udah sapu ruangan. Kayak Ella bilang tadi, ya, aku udah lakukan semuanya tanpa disuruh dulu. Karena aku mau, teman-teman. Aku mau berikan yang terbaik buat papaku. So, buat Tuhan juga, ya. Ketika engkau mungkin tidak dijadwal di pelayanan, karena mungkin engkau tidak dijadwal di komsel, mungkin, aduh kapan nih mau dijadwal, ya, kalaupun belum dijadwal, tetap juga melayani Tuhan. Dengan apa? Ya, banyak kok sekarang media kita untuk melayani Tuhan. Di rumah kita bisa melayani Tuhan, asal dengan kemauan kita. Itu udah berharga banget kok buat Tuhan. Jadi, dalam hidup ini, satu hari 24 jam, lakukanlah buat Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu mengasihi engkau, dan sungguh keterlaluan kalau memang kita nggak punya waktu untuk melayani Tuhan. Sibuklah, aduh aku sibuk ini. Wah, kayaknya itu alasan klasik ya teman-teman ya. Alasan klasik yang orang bisa jawab semua kok gitu. Tuhan juga selama di bumi sibuk begitu. Ya, tapi dia sempat-sempatnya datang orang yang susah, orang yang sakit. Dia seperti karena dia mengasihi. Itu sih kayak dari aku. Oke, siap Kak. Mantap. Yang saya tangkap tadi cuma satu, yaitu
komunikasi melahirkan kepekaan. Dengan siapa kita sering komunikasi, maka kita akan peka dengan dia. Kalau kita sering komunikasi dengan Tuhan, maka akan semakin peka dan semakin murni motivasi pelayanan. Oke, pertanyaan berikutnya, Kak. Bagaimana kalau kita dapat panggilan untuk pelayanan di gereja, tetapi orang tua kita larang? Ulangi ya, Kak. Bagaimana kalau kita dapat panggilan untuk pelayanan di gereja, tetapi orang tua kita melarang? Nah, sekarang dilema nih, karena orang tua kan adalah wakil Allah di dunia yang harus kita taati. Menurut Kakak berdua, bagaimana pendapat? Tolong Kak Ella, silahkan. Oke. Aduh, lucu banget. Moderatornya lembut banget. Oke. Gimana kalau bentrok dengan orang tua? Kita nggak tahu ya, setiap orang, kalau Ella lihat Ella, nggak mungkin bentrok. Karena Ella melayani di gereja yang digembalakan orang tua juga kalau di sini gitu ya. Jadi pasti sejalan. Nah, kalau mungkin ada yang latar belakangnya bukan anak tunggal, tuanya juga belum aktif di gereja, nah orang tua melarang atau orang tua nggak izinin segala macam. Menurut Ella, keluarga adalah unit terkecil, unit pertama, unit utama yang membentuk kita. Dan percuma kita melayani kalau di keluarga aja kita nggak jadi kesaksian gitu. Nah, kalau dilarang, kalau nggak setuju, kalau bentrok, kita bisa diskusikan dengan orang tua kita bisa diskusikan dengan keluarga kita. Kenapa? Kalau memang jawaban kita sudah benar, satu orang tua melarang anaknya melakukan hal yang baik, bahkan orang tua yang tanda kutip dunia bilang jahat pun nggak mungkin melarang anaknya melakukan yang terbaik, berkembang, bertumbuh ke arah yang lebih baik gitu. Jadi bisa didiskusikan dengan baik. Jangan kita mau melayani di gereja tapi di rumah ya berantem dulu sama orang tua. Enggak, pokoknya aku mau pergi pelayanan terus pergi. Ya, itu juga nggak baik gitu. Jadi di rumah juga harus baik, bisa didiskusikan dengan baik, cari solusi yang terbaik. Nanti pasti ada jalan yang terbaik dan Tuhan izinkan pelayanan. Kalau Tuhan sudah mempercayakan pelayanan, Tuhan yang akan mengubahkan hati orang tua kita. Ada dosen saya yang bilang kalau doa itu adalah hal yang mutlak harus dilakukan oleh orang percaya, orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Karena doa, ya seperti kita tahu, doa adalah nafas kehidupan kita. Dan dosen saya ini juga bilang seperti ini. Sebentar saya buka catatannya. Sampai saya catat nih, karena menurut saya memberkati. Dosen saya ini bilang, pelayanan adalah usaha untuk mengumpulkan hasil dari doa. Pelayanan adalah usaha untuk mengumpulkan hasil dari doa. Jadi kalau mungkin orang tua kita melarang, selain kita diskusikan, kita doakan. Itu hal yang utama sih, harus kita doakan. Terus kita diskusikan. Nah, Tuhan akan menaruh hati yang lebih damai kepada orang tua kita. Karena pelayanan itu adalah usaha untuk mengumpulkan apa yang kita doakan. Nah, kita tuailah itu di pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu. Ya. Kalau dari aku, kalau misalnya orang tua larang, tapi dari gereja minta kita untuk pelayanan. Kalau dari Ella, aku setuju dengan Ella bilang kita harus komunikasi. Itu yang pertama teman, itu yang paling penting, kita harus discuss dengan orang tua kita, cari solusi, cari jalan keluar. Nggak mungkin lah, kayak Ella bilang tadi, orang yang akan dipercayakan oleh Tuhan, itu orang tua larang, nggak mungkin sebenarnya. Tapi kita kalau lihat case by case ya, kalau kita lihat kasus, contoh kayak gini, saya juga ingat dosen saya ngomong, ya, dia suka dipanggil pelayanan, gitu ya, tapi istrinya sakit, gitu ya, istrinya sakit, dan dia bingung harus kayak gimana. Tapi dia memilih keluarga, ya, dia memilih keluarga karena dia pikir ketika dia melayani istrinya pun ketika istrinya sakit, itu pelayanan buat Tuhan, begitu ya. Jadi harus dilihat dulu nih, kasusnya apa. Kalau teman-teman punya orang tua yang sakit di rumah dan nggak ada yang jagain, itu benar-benar rumah kosong, cuma kita di rumah, dan ada undangan yang datang ke kita, misalnya
diundang khotbah ataupun diundang jadi worship leader di salah satu komsel, dan kita harus bingung nih mau pilih siapa. Teman-teman aku mau bilang, engkau pilih rawat orang tuamu itu nggak ada salahnya, karena itu pun pelayanan buat Tuhan. Jadi kalau misalnya orang tua larang karena aduh tunggu di rumah ada urusan, kamu harus urusin dulu yang mungkin penting, yang mungkin itu urusan yang mungkin juga privacy gitu ya. Jadi kayak ya udahlah, kita nggak apa-apa, kita skip dulu untuk gereja, kita diskusi dengan orang tua, kita bilang, Ma, tadi sebenarnya aku udah ditawarin pelayanan, tapi aku milih keluarga dulu. Next-nya aku udah ditawarin oleh gereja ini, jadi aku mohon pengertian Mama untuk bisa kasih kesempatan buat aku untuk melayani, gitu ya. Jadi semua bisa didiskusikan teman-teman, tergantung kita menyikapinya kayak gimana. Kalau pas kita udah dilarang, terus kita bentak-bentak orang tua, kita ngambek gitu ya, kita nggak mau lagi bahkan dengar-dengar sama orang tua, karena pikir, aduh ini udah dipanggil Tuhan loh, Ma, gitu. Tuhan udah percayakan aku melayani, tapi aku nggak dikasih orang tua untuk melayani. Kayaknya itu udah, kita udah mungkin pelanggar juga ya. Karena tadi seperti dosen saya bilang, ketika dia ditawarkan untuk melayani di gereja dan istrinya sakit, dia lebih pilih untuk melayani istrinya. Karena dalam prinsipnya, melayani istrinya pun adalah melayani Tuhan. Jadi tergantung kita menyikapi seperti apa. Kalau kita melayani dengan ketulusan hati, di rumah pun kita dengan tulus hati melayani Tuhan, itu udah 4 jempol lah buat orang itu yang udah melayani dengan tulus hati. Itu kayak. Oke, mantap. Terima kasih. Berarti sudah sangat menjawab untuk teman kita yang sudah bertanya. Jadi kalau kita di posisi itu, tolong bawa dalam doa dan juga jaga sikap dalam rumah. Setelah itu, mari ajak orang tua bicara baik-baik supaya bisalah ada jalan terbaik untuk teman-teman yang mau pergi pelayanan, dan juga membawa damai sejahtera bagi orang dalam rumah. Oke, untuk itu sekian dan terima kasih buat kakak berdua yang sudah menjadi narasumber. Tetapi sebelum close, saya minta satu closing statement dari kakak berdua. Yang pertama, si Kak Jehu, si Gentle. Ayo, canda closing statement. Aku udah tarik nafas nih. Ela dulu. Aduh, ternyata aku dulu ya, nggak apa-apa. Oke, padahal kalau ikut alurnya kan perempuan dulu yang terima buah ya. Laki-laki kan dikasih oleh perempuan, gitu ya. Jadi, oke. Teologi berat anak teologi. Ini kan bisa dimengerti gitu ya. Jadi Oke, siap. Oke. Jadi kalau dari aku Kepi, closing statement untuk talk show kita malam hari ini, aku balik ke perkataanku yang awal ya. Layanilah Tuhan karena engkau sadar bahwa engkau sudah dikasihi oleh Tuhan. Nggak ada yang lain tuh. Melayani atas dasar kasih itu lebih berharga daripada melayani karena kita sombong dengan talenta kita. Ya. Yesus pun ketika melayani, kalau teman-teman baca, satu frasa kalimat dia bilang, maka hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Nggak ada yang lain. Yesus sadar orang itu butuh pertolongan. 2 poinnya, Yesus sadar. Yang kedua, orang itu butuh. Jadi, layanilah Tuhan. Karena sadar engkau sudah dikasihi Tuhan. Dan layanilah Tuhan atas prinsip kasih daripada layani Tuhan dengan kesombongan talenta kita. Itu, Kepi. Langsung saja untuk Kak Ella. Boleh. Canda taman dan boleh. Thank you Kak Evi. Oke, sebelum ke closing statement, Ella mau bilang, apa sih yang mau kita kejar di dunia ini? Apa sih yang mau kita, yang membuat kita berlari mengejar hal yang nggak pasti, padahal kita tahu satu-satunya yang pasti hanyalah Tuhan dalam kehidupan kita. Dunia ini, kata firman Tuhan, 70 tahun Tuhan percayakan, itu udah luar biasa gitu ya. 70 tahun teman-teman, 70 tahun dibandingkan dengan selamanya saat kita berpulang nanti, nggak bisa dibandingkan, mau dibanding berapa gitu. Jadi yang mau Ella sampaikan malam hari ini, dan semoga ini memberkati kita semua, kepuasan dan makna hidup
hanya kita temukan saat kita menjadikan Tuhan sebagai fokus utama hidup kita. Sekali lagi Ella bilang, closing statement dari Ella yang saya harap ini memberkati kita semua. Kepuasan dan makna hidup hanya kita temukan saat kita menjadikan Tuhan sebagai fokus utama dalam kehidupan kita. Tentunya melalui pelayanan kita melalui hidup kita, dan kita mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi terima kasih buat kakak berdua yang sudah membagikan kesaksian hidup dan juga menjawab beberapa pertanyaan dari saya dan juga dari teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kakak berdua di dalam pelayanan dan juga pendidikan. Semangat terus, semangat dan semangat. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada yang bertugas. Shalom semuanya. Wah, kita malam hari ini sungguh diberkati dengan talk show. Oke teman-teman, sebentar kita akan mendengar pengumuman. Sebelum kita berdoa, kita mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, kami mengucapkan welcome buat teman-teman yang baru bergabung di Komsel VOC hari ini. Tapi kami mau sapa teman-teman yang baru datang. Yang pertama saya mau minta Kak Bungaria Purba, perkenalkan diri. Kak Bungaria, shalom. Shalom Kak Bungaria. Mungkin sinyalnya teman-teman. Karena Kak Bungaria ini, kalau nggak salah ya, dia orang Dole Sanggu. Dan dia di Dole Sanggu nggak ada sinyal. Karena lagi hujan. Nah, teman-teman yang lain kita kenal saya. Kak Yakub Rizky, shalom Kak Yakub. Boleh perkenalkan Kak? Shalom Kak Yakub. Oh, Kak Yakub lagi mengetik ini. Kak Yakub boleh perkenalkan diri? Mungkin sinyal. Selanjutnya kami silakan Kak Claudia Napitupulu. Shalom Kak Claudia. Boleh perkenalkan diri? Shalom, perkenalkan Claudia Napitupulu, adik dari Kak Ella. Halo Kak Yuda, Kak Bang Gera. Oke teman-teman, mari kita sama-sama sapa Kak Claudia. Sama-sama kita bilang welcome Kak Claudia. Terima kasih. Welcome Kak Claudia. Kak Claudia. Oke Kak Bungaria Purba. Oke, selanjutnya kita mau sapa teman kita. Shalom Kak Cia. Boleh perkenalkan diri? Shalom. Perkenalkan, nama saya Gracia Esther Araini, biasa dipanggil Cia. Ayo teman-teman kita sapa. Welcome Kak Cia. Welcome Kak. Welcome Kak Cia. Selamat datang Kak Cia. Oke, selanjutnya kita sapa teman kita Kak Karisma. Shalom Kak Karisma. Halo Kak, shalom. Shalom Kak Karisma, suaranya. Hai, shalom. Suaranya nggak kedengaran. Shalom Kak. Udah di-unmute lagi. Kita selanjutnya mau perkenalan teman kita yang lain. Shalom Kak Kurnia
Kurniani, boleh perkenalan? Shalom semua. Nama saya Kurniani Rambu, biasa dipanggil Rambu Eri. Saya dari kali ini dari Mari teman-teman kita sapa. Welcome Kak Kurniani. Welcome Kak Kurniani. Welcome Kak Kurniani. Welcome Kak Kurniani. Halo. Oke, selanjutnya kita sapa teman kita. Kalau ini kakak tinggal saya ya. Shalom Kak Tamiko. Boleh perkenalan Kak Tamiko? Halo, shalom. Namaku Tamiko. Salam kenal semuanya. Terima kasih Kak Tamiko. Ayo teman-teman kita sapa Kak Tamiko. Welcome Kak Tamiko. Welcome Kak Tamiko. Oke, yang terakhir kita sapa Kak. Udah keluar ya Kak Rifa? Ya, udah keluar Kak Rifa. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah join di Komsel VOC. Next week Komsel Victory Online Community akan melakukan ibadah setiap hari Kamis pada pukul 19 WIB waktu Indonesia Barat, pukul 20 WITA waktu Indonesia Tengah, dan pukul 21 WIB waktu Indonesia Timur. Nah, kalau teman-teman yang baru bergabung, boleh silakan CP Kak Abraham dengan nomor 0822 9898 1664. Bagi teman-teman yang butuh doa, kami membuka open pray dengan link berikut ini. Dan teman-teman jangan lupa follow akun sosial media kami di Instagram Komsel Victory.oc dan di Komsel Online di Telegram. Terima kasih dan night. Oke teman-teman, sekian pengumuman dari Komsel VOC dan kami serahkan kepada Kak Abraham dan Kak Rahel untuk berdoa. Oke semuanya, kita siapkan hati dan pikiran kita, tenangkan diri kita dulu untuk kita sama-sama berdoa, saling mendoakan teman-teman satu sama yang lain. Teman-teman bisa melihat daftar teman-teman yang akan didoakan, dan mari kita semua tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang mengucap syukur, datang mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, dan biarlah firman-Mu dapat menerangi kehidupan kami dan menuntun jalan kami. Terima kasih atas pertolongan-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami boleh bernapas hingga hari ini dan kami boleh menikmati segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Dan juga kepada kami berdoa kepada Letna Esra Widya Sinaga. Dia adalah anak-Mu yang Engkau kasihi dan Engkau sayangi. Biarlah Engkau selalu memberikan dia berkat, memberikan dia kekuatan, dan biarlah Roh Kudus selalu memimpinnya juga Tuhan. Dan kepada Ida, anak-Mu, hamba-Mu serahkan kepada tangan-Mu, biarlah Engkau yang berkarya, yang mengarahkan anaknya ke jalan yang benar. Dan Catherine, biarlah dia semakin rindu sama perjumpaannya dengan Tuhan. Dan Elana Pitupulu, pembicara kami pada malam hari ini, Engkau berkati dia, Engkau melimpahkan dia dengan kekuatan-Mu yang ajaib dan yang heran itu. Biarlah Engkau selalu melindunginya di dalam mara bahaya yang dia hadapi. Dan juga kepada Intan, biarlah dia semakin selalu dekat dengan Engkau, karena anak-Mu membutuhkan Engkau lewat perjumpaan, lewat kegiatan-kegiatan ibadah yang kami adakan, dan juga horo yang sebagai pembicara pada
malam hari ini dalam kesibukan perkuliahannya dia semakin dimampukan dan semakin tahu Tuhan dan dia semakin dekat dengan Engkau. Dan juga Sarah, Engkau urapi anak ini, Engkau sayangi anak ini walaupun memang dia dalam masa-masa sekolahnya, perkuliahannya, biar cukup memberikan dia hikmat kebijaksanaan, karuniani rambu toba, biarlah masa-masa sulitnya dalam keluarganya Engkau. Kami berdoa juga buat Graciela Tanunggi, biarlah hamba-Mu ini Engkau pakai lebih lagi, dan Tuhan memberikan dia kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dalam menghadapi segala macam masalah dan problematika kehidupan. Dan Bungaria Purba, kami berdoa untuk anak-Mu, anak yang Engkau kasihi dan Engkau cintai, pimpinlah dia, peganglah tangannya. Dan Karisma, anak-Mu ini yang datang mendengarkan firman dan menyembah bersama-sama dengan kami, Engkau pimpin dia terus dalam kehidupannya. Dan Cia, teman kami, saudara kami yang kami bawa ke hadapan-Mu, biarlah Engkau memberkati dia, melindungi dia, memberikan dia kekuatan agar dia bisa menghadapi segala macam mara bahaya dan masalah-masalah kehidupan yang dia hadapi. Dan juga kami berdoa untuk Farel Sean, biarlah Engkau memberkati anak ini dalam masa-masa mudanya, biarlah Engkau memimpin dia, Roh Kudus menghibur dia. Dan juga Jeffrey Raja, Engkau memberkati anak-Mu yang tadi sebagai host pembicara pada malam hari ini, Engkau memberikan dia hikmat kebijaksanaan dalam masa-masa perkuliahan, masa-masa mudanya. Engkau memakai dia secara luar biasa dan Tuhan selalu memberikan dia mujizat-mujizat yang ajaib dalam kehidupannya. Dan Virginia Evelyn, Engkau memberkati anak-Mu, Engkau memberikan dia kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, agar dia semakin dekat, semakin tahu, semakin mengenal akan Engkau. Dan juga kami berdoa untuk seluruh teman-teman yang bergabung dan yang sudah keluar dari Zoom pada malam hari ini, dan juga yang tidak disebutkan namanya, Engkau memberkati mereka, memberi Roh Kudus untuk selalu menghibur mereka, memberikan mereka sukacita, karena kami anak-anak-Mu sangat lemah dan rentan sekali untuk mengutuk Engkau dan meragukan kuasa-Mu. Kami minta ampun, kami berserah sama-Mu, dan biarlah Engkau selalu memimpin kami, memegang tangan kami, memeluk kami anak-anak-Mu yang kurang kasih sayang ini. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kami akan menjadi garam dan terang dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam keluarga, dalam pertemanan kami, persahabatan kami, dan teman-teman sanak saudara kami. Kau memberkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus selalu memimpin kami. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa buat bangsa kami Indonesia. Selamatkanlah bangsa ini. Damai sejahtera Kau turunkan atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bapa, Engkau mengetahui hari esok kami, terlebih lagi hari esok bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, Indonesia dijamah oleh-Mu. Indonesia penuh kuasa, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati dari Sabang sampai Merauke Tuhan, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk tempat tinggal kami masing-masing Tuhan. Kota kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Bapa.
Di tengah-tengah masa sulit ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu terjadi atas bangsa kami. Kami percaya pertobatan dan pemulihan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Presiden, Menteri, DPR, DPRD, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Kelurahan, RT, RW, Kecamatan Tuhan. Semuanya Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, kami cabut segala kutuk kegagalan. Kami berdoa Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk teman-teman, mari kita menyatukan hati kita, menyatukan pikiran kita, mengarahkan wajah kita kepada Yesus Kristus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita dari hari ini sampai kedatangannya kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami telah terima berkat-Mu dan kami akan berpisah dari Zoom ini. Berkati kami yang akan melakukan aktivitas selanjutnya, yang kami akan beristirahat juga Engkau berkati tidur istirahat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman, jangan keluar dulu, kita foto yuk. Kita mau ambil dokumentasi dulu teman-teman, boleh open kameranya dulu. Boleh Kak Karisma, Kak Cia, Kak Abraham, Kak Farel, Kak Bu Maria. Boleh open cam dulu, Kak Rahel. Biar semuanya masuk nih di dokumentasi, oke. Kak Cia, Kak Abraham, ke? Mungkin sinyal ya? Oke, nggak apa-apa. Ya semuanya kita senyum. 1, 2, ti. Oke, sabar ya, di-save dulu. Oke, satu kali lagi. Mau gaya apa nih? Atau mau kasih reaction kah? Atau apa tuh? Ketua kita kayak gini tangannya. Apa mau diikuti? Kita ikut ketua kita lah. Apa yang ketua kita buat, kita ikutilah. Bagaimana Pak Ketua gayanya? Silakan diarahkan. Love. Oke, love. Oke, ditahan love-nya, jangan sampai hilang. Ditahan sampai semua ada love. Ditahan. 1, 2, ti. Oke deh. Oke semuanya, thank you. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Oke, thank you teman-teman semua. Thank you buat pembicara Kak Epi, thank you. Nanti foto akan dikirim by PCWA. Jadi teman-teman mungkin yang baru boleh tinggalin nomor WA-nya. Nanti saya akan kirim ke teman-teman. Ya mungkin Kak Bungaria, Kak Cia, Kak Karisma boleh chat saya. Nanti saya akan kirim by PCWA ya ke teman-teman fotonya. Oke, God bless semua. Thank you Kak Epi ya. Thank you Jauda, Ella. God bless. Sama Bang. Thank you semua. Tuhan Yesus memberkati Bang. Iya Farel. Kak Miko. Sama-sama. Iya Ida. Awas kamu ya. Bye-bye semua. Izin keluar ya Bang Geral. Thank you Bang. Ya. Oke. Terima kasih. Bang Geral Ya, semuanya. thank you. Bye. Ini oke. Halo Kak Bungaria. Ya, Grace. Thank you ya. Duluan ya, Kak. Iya, Ida. Thank you ya Ida ya buat pelayanannya. Ini Makasih, Kak. Oke. Halo Kak Karisma. Halo Kak Bungaria. Shalom. Kak Karisma ada nomor WA Kak? Sama Kak Bungaria? Boleh kirim, biar saya kirim fotonya ya. Ini aku chat kakak berdua ya, Kak Bungaria. Aku P ya. Nanti kirim ke aku aja ke situ. Ini aku chat dulu Kak Karisma ya. Oke, saya sudah chat. Kirim aja nomornya, biar nggak usah ke everyone, biar kirim ke saya aja. Nanti saya kirim fotonya. Kak Epi, banyak tugas Kak Epi. Goodbye guys. Ya, makasih ya. Lumayan. Dah. Foto aman ya. Aman. Bye. Makasih ya. Makasih. Mulai stres ya Kak? Lumayan Kak. Pasti bisa lah itu. Bisa lah. Amin. Ini masih ada kalian Oke, Kak. Oke Kak Epi. Dadah. Terima kasih. God bless Kak.
Oke, Kak Bunga Ria, oke. Thank you Kak, nanti aku langsung chat ya. Tinggal Kak Karisma kali ada nomornya. Oke Kak Bunga Ria, thank you Kak Bunga Ria. Oh Kak Karisma udah nggak ada lagi. Oke, God bless ya Kak Bunga Ria dan Kak Lenta. Bang Yakub Riki juga, God bless you. Iya, sama-sama.